Kalau yang namanya hidup ini hanya sementara, terus kita tahu bahwa ada yang lebih abadi setelah kematian, berarti tempat ini tuh hanya ibarat tempat transit, bukan tujuan utama. Ketika di tempat transit ini dan Allah sesungguhnya memberikan hidayah kepada semua orang. Gak ada tuh Allah tuh berinya satu-satu, gak ada, sebenarnya ke semua orang. Masalahnya kita bisa tahu Allah memberikan hidayah kepada kita itu bagaimana. Ada yang cepat, oh ini hidayah Allah ya. Ada yang pura-pura abai, ini sebenarnya suara Allah, tapi udahlah, saking dunia ini enak banget karena lagi kaya-kayanya, ya, lagi dihormatin, ya, jadi kita lupa. Sehingga hidayahnya Allah yang Allah berikan tidak terdengar oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan sehat, terus bahagia, dan yang penting selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini kan selalu pasti ada skenario-nya Allah. Termasuk hari ini aku ada di Masjid Istiqomah Giri Loka BSD. Hari ini kita akan berbagi ilmu, sharing seperti biasa ya. Bismillah ya. Dan juga aku tetap jualan loh. Yang namanya jualan bismillahirrahmanirrahim ya. Yang penting halal, berkah, barokah. Walaupun kecil-kecil, tapi yang penting muter. Ayo ya, bismillah ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Sampai. Senang sekali ya Mbak Enji. Jadi ini saya sebelum menyambut Mbak Enji, saya mau bacakan sekali lagi CV yang lebih lengkap ya. Saya mulai dulu dengan sholawat supaya kita puji-puji dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil an'amya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya bacakan ya CV-nya Mbak Enji. Nama lengkap Ibu Angelina Patricia Pinkan Sondah, lahir tanggal 28 Desember 1977 di New South Wales di Armidale, Australia. Alhamdulillah. Tapi warga negara Indonesia. Beliau lebih dikenal dengan nama Angelina Sondah atau Mbak Enji. Ya, beliau adalah seorang aktris dan mantan politikus. Dan seorang model asal Indonesia ya. Beliau berasal dari Sulawesi Utara dan pernah menjadi pemenang pada kontes kecantikan nasional yaitu Putri Indonesia tahun 2001. Masya Allah, alhamdulillah. Karena model beliau ada 3 lengkap, beauty, brave, and brain, behavior. Ya, jadi cantik, bukan cuma cantik, beliau juga punya behavior dan beliau memang smart ya. Ketahuan dong, beliau karena jadi anggota DPR nggak mudah. Ya, beliau terpilih 2 periode. Dari 2004 sampai 2009, dilanjutkan 2009 sampai 2014. Dan saat ini beliau hafal 21 juz. Lah menuju Seorang ya. hafizoh ya. Waktu Oktober saya dengar 10 juz. Sekarang di bulan Agustus sudah tambah lagi. Doakan ujiannya lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya tambahkan di sini beliau menikah dengan almarhum Mas Aji Mas Said tahun 2009. Dikaruniai dengan seorang 2008 dikaruniai dengan seorang putra bernama Kianu Jabar Mas Said. Nah, sebelum mari kita baca sama-sama dulu Al-Fatihah untuk almarhum Mas Aji. Kita mulai. Amin.
Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi kita panjatkan doa yang terbaik untuk Mas Aji almarhum, karena jadi beliau sudah di surganya, ditempatkan yang terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan seperti Mbak Enji diberikan kekuatan. Nah, sekarang saya sudah mulai menghadap nih. Ya. Gimana Mbak Enji, selamat pagi. Tadi nyarinya susah nggak nih ke sini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Nyampe di sini, alhamdulillah tepat waktu. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya emang karena ada Umi yang selalu memantau kan perjalanannya, tapi memang tim kami sudah hadir lebih dulu. Aku jualan hijab di luar sana, dikasih tempat. Makasih ya Umi ya. Nanti mudah-mudahan kalau bunda-bunda berkenan mampir nanti, namanya mencari yang halal, berkah, barokah mulai dari nol. Karena emang dulu sempat, ya bukan sempat, pasti bunda-bunda tahu bahwa ketika mencari yang haram memang bisa cepat, tapi habisnya juga cepat. Nah sekarang jadi merintis pelan-pelan jualan hijab. Ya. Sambal roa dibawa nggak? Sambal, ayo habis hari ini, dan karena tadi pagi, karena kemarin kita dari Bandung, jadi belum sempat masak lagi, gitu ya. Jadi akhirnya kita bawanya hijab aja ya, memang nggak perlu masak dulu. Nah termasuk yang kita pada pakai sini Ena, ini ada Ena di sini. Ena juga lagi pakai yang koleksinya Angelina Sondak scarf. Nah kita berusaha lah Umi pokoknya ya. Karena wasilanya Umi dari sini ketemu Mbak Ari, alhamdulillah. Dan yang pasti ini semua karena skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Enji, ini kan saya lihat dari YouTube Kima Entertainment-nya. Itu kan sudah berjalan kemana-mana gitu ya. Nah, pada waktu kami mengundang, kami memutuskan dengan dari Ibu Jessica kemarin. Jadi ada Ibu Jessica kah di sini yang membantu saya menyambung ke Umi? Nah, itu beliau Ibu Jessica ya. Terima kasih Ibu Jessica yang membantu sampai akhirnya ketemu Mbak Enji ke sini. Nah, alhamdulillahnya pada waktu disampaikan tanggal 15 Agustus, oke, kami siap. Jadi ini sebagai kajian pertama khusus muslimah di Majelis Taklim Al Istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pembukaannya dengan Ibu Angelina Sondah gitu ya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih sebagai kayak apa ya, awalan. Insya Allah kami akan adakan kajian-kajian muslimah setiap bulan sekali, khusus muslimah dan untuk umum. Makanya kemarin kami nyebar ke semua majelis taklim sekitaran BSD. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mbak Enji, ini mau langsung aja ya. Ini kan judulnya Menggapai Hidayahmu ya. Ada satu apa ya, gambaran yang rasanya kita semua bisa belajar banyak dari seorang Angelina Sondah. Bagaimana beliau yang tadi sempat disinggung sedikit ya, pada tahun berapa ya Mbak Enji ya? Saya jadi anggota DPR itu 2004. Ya kan, 2004, 2009, berlanjut 2009. Ya 2012-nya kena masalah. Nah ya, tapi tidak di situ ya. Berarti gini, kita perlu belajar banyak dari seorang Angelina. Bagaimana beliau mendapatkan ujian, tapi akhirnya beliau sekarang naik kelas jadi hafizah dengan hafal 21 juz ayat Al-Quran. Dah Mbak, supaya saya ini langsung sampaikan saja inspirasinya. Insya Allah ibu-ibu di sini siap mendengarkan ya ibu-ibu. Berarti tadi sudah di silent ya handphonenya ya, supaya tidak ada gangguan. Monggo silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ini luar biasa ya bisa ketemu ibu-ibu di sini. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Yang kedua, bahagia ibu-ibu. Bahagia. Pun kadang-kadang sedih ada juga ya. Namanya hidup pasti nggak selalu bahagia. Karena memang hidup itu tuh selalu kontradiksi. Pasti ada ketawanya, pasti ada air matanya, pasti ada sedihnya, pasti ada bahagianya. Tapi itulah esensi daripada kehidupan. Tinggal bagaimana kita memaknai hidup ini, mau kita bawa kemana. Kalau yang namanya hidup ini hanya sementara, terus kita tahu bahwa ada yang lebih abadi setelah kematian, berarti tempat ini tuh hanya ibarat tempat transit.
bukan tujuan utama. Ketika di tempat transit ini dan Allah sesungguhnya memberikan hidayah kepada semua orang. Gak ada tuh Allah tuh bernya satu-satu, gak ada, sebenarnya ke semua orang. Masalahnya kita bisa tahu Allah memberikan hidayah kepada kita itu bagaimana. Ada yang cepat, oh ini hidayah Allah ya. Ada yang pura-pura abai, ini sebenarnya suara Allah, tapi ya udahlah, saking dunia ini enak banget karena lagi kaya-kayanya, ya, lagi dihormatin, ya, jadi kita lupa sehingga hidayahnya Allah yang Allah berikan tidak terdengar oleh kita. Kadang-kadang kan manusia kalau dikasih ujian malah banyak ngeluh. Ya Allah, kok saya ujiannya berat banget gitu ya. Padahal ujian itu Allah berikan gak cuma ke satu orang. Saya Angelina Son menghadapi ujian dari meninggalnya Mas Aji, ya, sampai akhirnya saya terkena kasus. Kemudian kakak saya meninggal, saya cuma 2 bersaudara. Kakak saya meninggal, ayah saya meninggal. Terus saya akhirnya harus merawat anak yatim dan juga merawat ibu saya yang sekarang sedang terdiagnosa demensia level sedang, dan mungkin karena kematian dari kakak saya dan ayah saya harus terapi ke psikiater. Tapi itu alhamdulillah, karena akhirnya melihatnya hidup ini hanya sementara sehingga menjadikan ujian sebagai ladang mencari pahala. Kalau ujian kita hadapinnya pakai bersyukur, pakai Allah, pakai Al-Quran, insya Allah jadi pahala. Tapi kalau kita menghadapinya pakai gerutu, pakai benci, menyalahkan Allah, akhirnya jadi dosa. Karena mengingkari kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang prosesnya itu tidak mudah. Ketika saya dulu menjabat, ya dicari-cari orang, duit alhamdulillah banyak ya, pembantu alhamdulillah banyak, rumah alhamdulillah besar ya, mobil juga banyak, punya suami ganteng alhamdulillah ya, sama-sama anggota DPR, dikaruniai juga Kianu Duha Jabar Masaid. Jadi emang dunia tuh lagi seperti wah, Alice in Wonderland kalau dibilang. Nah, semuanya ada. Semuanya ada. Tinggal tanda tangan, duit datang. Duit datang, mau beli apa tinggal tunjuk. Ya kan, kepengen makan apa tinggal ambil, dibayarin lagi sama orang. Nah itu, alhamdulillah. Nikmat betul ya. Sekarang ngomong kalau sebenarnya itu adalah astagfirullah. Karena apa? Cara mencarinya itu haram. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi diberikan kekayaan sama Allah, berikan kehormatan sama Allah, kita diberikan kepopuleran sama Allah, kita harus berani bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ini sudah di jalannya Allah atau tidak. Kuatir cara mendapatkannya salah. Mungkin tidak korupsi, tapi mungkin ada hak orang lain yang masih ada di kita nyangkut, tidak kita sampaikan. Mungkin caranya kita mendapatkan menyakiti hati orang. Ada yang kegeser lah jabatannya, ada yang terkurangi lah penghasilannya. Nah, tapi itulah proses pembelajarannya butuh 10 tahun. Ya, awal-awal kena kasus masih sombong ibu-ibu, ya kan? Masa sih? Gak kenal, kenalnya kan orang nomor 1 di Indonesia ya. Iya. Yang pasti berkuasa, ya nggak mungkin lah nggak lolos, ya kan? Dulu nih, jadi berpikirnya tuh semuanya kecil karena relasinya banyak. Karena waktu itu relasinya masih relasi kepada manusia. Iya. Berarti saya mendewakan manusia, mengagung-agungkan manusia. Saya lupa penciptanya manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kenal orang-orang yang berkuasa tetap aja dihukum. Ya kan? Itulah Allah ini memberikan saya teguran. Karena bergantungnya sama Manusia.
Nah, alih-alih hukumannya 4,5 tahun pertamanya. Nah, pas dibanding 4,5 tahun juga. Nah, masih sombong tuh seorang Angelina Sonda kan. Nah, dilibas 12 tahun. Nah, makanya kok pikir-pikir kenal orang yang berkuasa kok bukannya malah dapat keringanan. Malah dapatnya penambahan yang bertubi-tubi. Berarti kan ada yang salah dengan dunia ini. Yang selama ini kita pikir, ya Allah kalau mau cari proyek mah yang penting kenal si A. Wah. Kita kenal bupati, kita kenal menteri, kita kenal wali kota. Waduh langsung tuh naik 2 cm nih dagu kita mulai, ya kan. Jalan kadang-kadang udah gak mau ngeliat. Nah, kalau ada orang telepon merasa gak penting. Nah karena apa? Karena kita merasa kenal dengan orang yang berkuasa di dunia ini. Pasti semuanya dimudahkan. Ya kan, jualan lah pasti gampang. Pasti diborong semua sama dia. Banyak duit, orang kaya, punya kuasa. Pasti dikasih jalan lah. Nah cara berpikir yang demikian karena emang belum kenal Al-Quran. Belum kenal yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang melalui cahayanya. Sehingga kesombongan itu sebenarnya adalah ujian yang paling hakiki dalam diri kita. Makanya kan kalau ibu-ibu lagi dihina pasti ngomongnya, emang siapa dia? Gitu kan. Atau emang saya ngerasa gak dihargai. Nanti kalau ditanya berapa emang harganya? Ya kan bingung jawabnya kan. Nanti apakah memang bisa dihargai dengan duit? Nah kita merasa selalu punya harga diri, gak mau diinjek-injek. Nah karena kitanya sendiri yang membuat itu tanpa melibatkan Al-Quran. Masya Allah, saya makasih loh kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Istiqomah. Ini ketuanya. Hari ini saya bisa sharing di sini dan ibu-ibu jangan lupa ya terus nonton Kema Entertainment. Jangan lupa di subscribe, like, share dan komen. Waalaikumsalam.